Mahkamah Konstitusi menyebut cukup banyak jumlah perkara yang masuk untuk menguji material undang-undang pemilu, khususnya masalah batasan usia bagi Capres-Cawapres. Namun pemeriksaan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan batas minimal usia Capres-Cawapres menjadi 35 tahun sudah rampung dilakukan dan putusan tinggal dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya dari HTN 5B UIN 1 Tulungagung. Di sini saya dari kelompok 5 mata kuliah Perancangan Undang-Undang, di mana kelompok 5 terdiri dari saya, Lulu Sintia Wulandari, dengan NIM 1064. Dan saya, Rizky Deanita Aryani, dengan NIM 1055. Saya Mauren Maharani dengan NIM 1061. Dengan saya Nafika Priandini NIM 1104. Di sini kami akan membahas mengenai perubahan undang-undang tentang syarat minimum usia Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam acara kuliah umum di Universitas Sultan Agung Semarang menyinggung, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi saat ini sedang menangani perkara uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Sidang lanjutan uji material batas usia calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Sidang lanjutan uji material Bursa Mahkamah Konstitusi saat ini sedang menangani perkara uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu tentang batas minimum usia calon presiden. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengubah Undang-Undang Pemilu yang dulunya batas minimum usia 40 tahun menjadi kurang dari 40 tahun, akan tetapi sudah pernah menjabat atau sedang menjabat menjadi kepala daerah. Pro dan kontra pun bermunculan di masyarakat dengan anak presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka, di mana ia akan maju sebagai wakil presiden yang bergandengan dengan Prabowo Subianto. Putusan ini dianggap memberikan peluang atau karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka, sehingga tidak ada lagi jalan menghalanginya untuk masuk dalam radar cawapres. Sebelumnya, syarat usia cawapres yang diatur dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menetapkan batas usia minimal 40 tahun. Namun, dengan adanya gugatan dari Partai Solidaritas Indonesia, MK memutuskan untuk mempertahankan batas usia tersebut. Dari perubahan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, yang pertama, menurut Prof. Kali, putusan MK nomor 90/PUU/21/2023 telah menambahkan norma yang semestinya tidak sesuai dengan konsep awal putusan MK, yakni menguji norma yang sudah ada untuk dinilai konstitusional atau inkonstitusional. Sedangkan dalam putusan MK ini mengabulkan permohonan perkara untuk menambahkan norma baru yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikabul. Yang kedua, menurut putusan MK tidak bisa terlepas dari suasana politis, karena putusan ini sedang memasuki tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden. Menariknya, dalam putusan MK juga disebutkan secara jelas yang merupakan anak Presiden Jokowi sekaligus keponakan Ketua MK tanpa resmi. Ketiga, menurut Prof. Kali bahwa putusan MK nomor 90/PUU/21/2023 diputus tidak dengan suara bulat karena ada dissenting opini dan consulting opini antar majelis hakim. Ada beberapa hakim yang menilai bahwa perkara tersebut
Ya.